Dan kalian semua Super Friends, saya yakin kalian tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah berhenti mendukung karena Superboy bisa seperti ini berkat dukungan kalian semua. Menyala semua follower, pendukung dan Super Friends yang ada di bawah. Let's go. Ya, saya tutup dengan permintaan maaf, harus profesional ya. Untuk semua nama yang dibicarakan di room ini, tetapi namanya tidak ada, orangnya tidak ada di room ini, saya mengucapkan permintaan maaf, dan itu bukan contoh yang baik. Jangan dicontohin teman-teman ya, tetap kita harus bisa membedakan mana terang, mana gelap. Untuk pihak manapun yang dibicarakan dan orangnya tidak ada di room ini, saya Superboy mengucapkan permintaan maaf. Selamat malam, Saudara Timothy. Apa kabar? Iya, selamat malam juga Bang Superboy yang kece dan keren ya. Waduh, Silakan. baik. Bang Timothy sehat ya dan keluarga? Sejauh ini kurang fit, tapi dalam nama Kristus segalanya pasti sehat. Dalam kondisi seperti sehat adanya. Baik, dan itu betul, tapi berhikmat ya. Ora et lebora, sambil juga berdoa, sambil juga jaga makanan yang sehat, pola istirahat, dan bila perlu minum obat dan vitamin. Ya, Saudara Timothy, silakan. Ada yang mau disampaikan untuk public speaking insight-nya, boleh? Silakan. Iya, saya tertarik dengan tema ini ya, karena juga ada beberapa teman, Bang Timo, tolong dong kapan-kapan naik ke tempatnya Bang Superboy. Karena kajian ini berkaitan dengan kajian akademis. Dan memang kesukaan saya adalah kajian bedah buku kawan-kawan. Nah, ini temanya sesuai dengan apa yang pernah saya pertanyakan juga terkait dengan eksistensi Nabi Muhammad. Terkait eksistensi ini tidak hanya mengacu kepada pengertian nama pribadi orang tersebut, tetapi ciri-ciri sejarah yang pernah diceritakan dalam kisah tersebut yang berada dari sumber sekunder, sumber luar dari apa yang diyakini oleh keyakinan baik itu agama Islam dan Kristen. Kenapa saya sangat tertarik dengan kajian ini? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad itu memang eksis pada zamannya, kita sering mendengar dalam beberapa sirah atau kisah-kisah yang menceritakan kehidupan Nabi Muhammad. Seperti yang sempat dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam bukunya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang dikompilasi oleh Ibnu Ishaq. Di mana dalam bukunya diceritakan ketika kelahiran Nabi Muhammad. Mohon maaf saya potong, Saudara Timothy. Ada literasi yang bisa ditunjukkan? Silakan. Iya, pasti ada. Iya, pasti ada. Bentar ya. Ini yang saya tunjukkan. Kalau kita lihat dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham diceritakan bahwa ketika ia lahir ada terjadi muncul bintang Ahmad. Bintang Ahmad. Ini seperti kisah di mana kita mendengar peristiwa perayaan Natal malam pertama itu ya, ada bintang apa? Bintang timur itu. Nah, pertanyaannya ini pernah nggak dikaji dalam kajian sejarah atau astronomi? Kristen ada. Itu pernah dalam buku ini, buku Bambang Nursena. Nanti kita akan lihat di situ. Di mana dalam kisah Sirah Nabawi Ibnu Hisham diceritakan bahwa seperti ini. Pada malam ini telah muncul bintang Ahmad yang ia lahir dengannya. Nah, saya lagi cari sirah yang lain, di mana dikisahkan juga Nabi Muhammad itu ketika lahir patung-patung di Ka'bah itu sempat jatuh terkelungkup. Itu saya lagi cari riwayat itu. Tapi kalau seandainya itu benar-benar eksis kisahnya, itu setidaknya bisa mendukung kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu memang ada. Tapi sejauh ini saya belum menemukan. Dan saya berharap saudara-saudara muslim bisa menyatakan itu. Karena sesuai dengan judul ya, mengenai eksistensi Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dalam sejarah kekristenan, terkait dengan sejarah pendukung, salah satunya sebelum masuk kepada bintang timur, ternyata peristiwa terjadi pembunuhan, PEMBUNUhan, yang dilakukan kepada anak-anak di Bethlehem hingga Yesus Kristus itu harus diungsikan di Mesir, itu juga diriwayatkan dalam data sejarah. Contohnya seperti ini, riwayat dari Macrobius, seorang penulis Romawi. Ketika Kaisar Agustus mendengar bahwa anaknya sendiri ikut TERBUNUH dalam periwayat pembantaian bayi-bayi yang berumur 1-2 tahun di Bethlehem, wilayah Syria, Agustus
malah dengan nada sinis berkata, anak itu lebih pantas menjadi BABI dan Herodes ya, BABI Herodes ketimbang sebagai anak saya. Ini memang dikutip dari Risto Santala. Tapi Risto Santala ini mengambil sumber yang dimana hidup seorang penulis dari Romawi yang hidup pada abad kedua dan diteruskan memang itu sudah muncul abad pertama. Di mana pada waktu itu kisah PEMP bayi itu memang ada kisahnya. Dan Injil bukan karangan manusia, karena itu ada yang mengatakan ya, kisah di mana bayi itu yang sempat dibantai itu, yang ingin mencocokologikan Yesus dengan Musa, ternyata sejarahnya ada. Juga mencerita di mana Muhammad yang disahkan ada Ahmad itu, ada ya, itu yang ada pasal Ulu Baba Nurba Eli itu pernah dikemukakan juga ya oleh Alfred Edersheim, seorang Yahudi yang menjadi Mesianik, dan itu berdasarkan kajian astrologi. Yang ingin saya cari itu adalah bagaimana dengan kajian sendiri terkait bintang. Itu saya tunjukkan ya, saya lagi cari datanya kawan-kawan. Ini yang disampaikan dalam inskripsi batu Efrat di Irak. Konjungsi tiga planet Jupiter dan Saturnus terjadi pada bulan Desember tahun 7 sebelum Masehi pada konstelasi Pisces. Bunyinya Mulu Baba Awainu Ina Zipati. Jupiter dan Saturnus konstelasi Pisces. Kenapa dikatakan Jupiter dan Saturnus? Karena dua lambang bintang ini itu menjadi simbol kerajaan yang besar. Dan itu disampaikan juga dalam buku ini sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bintang Ahmad itu, kalau bintang timur dalam Injil itu ada buktinya. Yang ingin saya tanyakan, bintang Ahmad di dalam Sirah Nabawi ini, itu pernah nggak sih ditunjukkan dalam kajian data sejarah atau astronomi terkait dengan Nabi Muhammad? Ya, seperti itu yang Berboy. Kalau ada kawan-kawan muslim yang bisa menjawab, saya... Baik, terima kasih Timothy. Ini dibahas karena habis kita